Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Weekend kita coba bahas yang ringan, tapi bukan masalah yang sepele, karena kaitannya dengan posisi umat Islam yang hari ini beritanya. Ini kalau saya klik pemetaan masjid di Google, hasilnya banyak sekali berita yang menjelaskan MUI akui digandeng Polri soal pemetaan masjid cegah radikalisme. Kemudian judul yang lain, pemetaan masjid diterima dengan syarat ketat, berpotensi picu konflik. Kemudian ada lagi, Polri petakan masjid cegah radikalisme, BPET MUI bakal dilibatkan. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, di dalam negeri kita akan coba ulas masalah ini. Pertama adalah masjid ya yang diduga menjadi tempat radikalisme oleh Polri. Ini merupakan satu dugaan ataupun upaya yang boleh jadi ada masjid, walaupun sebenarnya kalau kita merujuk pada apa yang diungkapkan oleh mantan wakil presiden yaitu Bapak Yusuf Kalla ya di Detik News, itu diberitakan JK tak sepakat Polri petakan masjid cegah radikalisme, periksa kontrakan. Nah, apa maknanya? Bahwa sesungguhnya opini yang menyatakan bahwa masjid menjadi tempat radikalisme sebenarnya secara empiris itu agak sulit untuk dibuktikan. Rata-rata masyarakat datang ke masjid itu adalah untuk beribadah. Dan semangat kaum muslimin di Indonesia itu ketika bertemu dengan kata masjid adalah bagaimana memakmurkannya. Bahkan belakangan orang juga mulai berpikir tentang bahwa dana infak yang ada di masjid itu harusnya juga dapat memberikan nilai pemberdayaan dan manfaat bagi masyarakat duafa di sekitar masjid. Dengan kata lain, kalau kemudian muncul isu bahwa ada upaya untuk memetakan masjid cegah radikalisme, maka yang menjadi soal adalah masjid mana yang telah melakukan radikalisme itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa harus masjid? Nah, yang ketiga, apa sesungguhnya yang menjadikan radikalisme ada atau dipicu dan timbul di masjid? Kajian mana yang menunjukkan itu? Apa hasil risetnya dan siapa yang melakukan riset, dan kenapa kemudian ini menjadi sebuah katakanlah kebijakan dari Polri itu sendiri? Nah, sahabat kalian yang berbahagia, justru yang melihat dengan sangat jernih di sini adalah Bapak Yusuf Kalla. Dia mengatakan ya, dikutip Detik ini, tidak ada yang pernah mengacau negara itu lewat masjid. Tidak pernah ada dibaiat di masjid ya, macam-macam. Tegas JK seusai sholat Jumat dan silaturahim dengan pengurus Masjid Al-Markaz Al-Islam di Makassar. Justru beliau memerintahkan untuk polisi ya banyak melakukan pemetaan terhadap rumah-rumah kontrakan, di mana memang dalam beberapa kasus terjadinya tindak terorisme atau bahkan pencegahan terorisme yang berhasil dilakukan oleh polisi, itu ada ya yang menggunakan rumah-rumah kontrakan sebagai tempat mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang merugikan itu sendiri. Nah, dengan demikian maka sebenarnya upaya untuk memetakan masjid, selain dia tidak didukung oleh sebuah argumentasi ya yang kuat, juga tidak terkonfirmasi dengan kondisi real masyarakat di masjid. Nah, kalau ini terus dikembangkan, boleh jadi nanti orang akan melihat masjid ini sebagai tempat yang mengerikan dan sebagainya. Di saat yang sama ya, namanya polisi pasti banyak yang Islam, banyak yang Muslim, dan mereka tentu tidak bisa lepas dari masjid karena ada keutamaan ketika kita di masjid adalah sholat berjamaah, kemudian melakukan majelis taklim atau kajian-kajian keilmuan di masjid. Di saat yang sama, sebagian dari harta kita, kalau kita ingin kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, maka kita juga disarankan untuk menyumbangkannya ke masjid sebagai bentuk amal jariah. Nah, itu untuk di dalam negeri. Jadi kesimpulannya untuk soal masjid ini, masjid dipetakan ya, saya pikir polisi walaupun katanya mau melibatkan MUI, saya pikir ini penting untuk didudukkan dulu lebih jernih secara komprehensif, sehingga nanti tidak ada ya respon-respon yang justru di luar ya perkiraan kita semua. Nah, itu kaitan yang di dalam negeri.
Yang di luar negeri, ini tadi pagi saya baca berita di cnn.com bahwa ternyata sudah sangat apa istilahnya panas gitu ya, hubungan antara Rusia dengan Ukraina, yang kemudian beragam pihak menilai kalau ini dibiarkan akan potensial menjadi pemicu terjadinya perang. Dan masalah yang kemudian bertambah adalah ketika panasnya Rusia dengan Ukraina ini, Amerika dan NATO terlibat untuk kemudian membantu Ukraina, di mana memang Ukraina sempat mendaftarkan diri atau berkeinginan bergabung dengan NATO. Kemudian NATO beralasan ya kalau NATO membantu Ukraina itu karena memang untuk membantu kedaulatan Ukraina dan seterusnya. Dan memang sejak tahun 2014 Amerika telah menyumbangkan dana sebesar 5,4 miliar dolar kalau tidak salah kepada Ukraina untuk kepentingan keamanan dan non keamanan. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, terlepas dari apa yang kemudian hari ini mengemuka atau bahkan memanas antara Moskow, Kiev dan Washington, mungkin kita penting melihat tentang bagaimana sebenarnya perang itu terjadi. Dalam konteks perang dunia pertama, kita temukan bahwa memang ada sebuah konflik of interest di mana satu pihak ingin usaha-usahanya di dalam menguasai dunia itu berjalan dengan lancar, maka isu monarki menjadi alat untuk kemudian dia mencapai tujuannya, sehingga banyak raja-raja digulingkan termasuk di Prancis, kemudian berubah menjadi liberty atau kemudian mewujud dalam bentuk demokrasi. Jadi kalau misalnya nanti terjadi perang lagi, ini pasti ada sebuah konflik of interest kaitan dengan bagaimana mengatur dunia dengan kepentingan, dengan konflik of interest pihak yang memang menjadi pemenang nantinya. Tetapi lebih dari sekedar itu adalah bagaimana kita rakyat Indonesia, bangsa Indonesia ikut memikirkan agar upaya-upaya pencegahan, ya, komunikasi diplomatis secara internasional juga bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia. Mengingat perang adalah satu kondisi yang pada akhirnya tidak akan memberikan keuntungan kecuali mereka yang memang memandang itu sebagai jalan untuk mendapatkan keuntungan. Di saat yang sama, ya, ini sangat penting untuk kita ketahui bahwa perang itu adalah bagian dari wajah sejarah dunia. Artinya kita tidak bisa menghindari perang. Ya, apakah Indonesia siap untuk menghadapi situasi itu, atau setidak-tidaknya di mana sikap bangsa Indonesia kalau perang itu terjadi, atau apa yang akan pemerintah lakukan sebagai bentuk antisipasi kalau misalnya perang itu terjadi, meluas atau bahkan akan mempengaruhi stabilitas keamanan dan politik di Asia Tenggara, bahkan mungkin Indonesia itu sendiri. Jadi ada banyak hal yang sangat penting untuk kita garis bawahi, tapi sayangnya di Indonesia kita selalu sibuk antara radikalisme, kemudian masjid, ya macam-macam lah yang sebenarnya itu justru menjadikan kemajuan atau progresivitas bangsa Indonesia bersama umat Islam itu mengalami banyak hambatan. Padahal kalau kemudian pemerintah, umat Islam itu bisa kolaborasi dalam banyak sisi, tentu kemajuan Indonesia menjadi harapan seluruh penduduk dunia. Semoga bermanfaat. Selamat berbahagia di akhir pekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.